Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur tulis SNBT berbasis tes UTBK. Maka di sini saya akan memaparkan sebuah data terkait dengan ini ya, keketatan prodi SNBT Saintek Universitas Brawijaya tahun 2023. Saya khususkan di prodi Saintek dulu, walaupun ini lintas jurusan bisa, tetapi terlalu banyak kalau saya kupas dalam satu kali waktu, maka saya bagi jadi dua. Nanti video pertama ini terkait dengan keketatan prodi SNBT khusus yang di prodi Saintek. Berikutnya nanti akan saya sambung dengan yang ada di prodi Sosum. Baik. Eh, Teman-teman, saya punya data terkait dengan skor UTBK tahun 2022 ya. Kira-kira yang lolos di UB itu ada di skor berapa? Atau berapa skor aman untuk bisa lolos di UB. Tapi untuk itu ikuti video berikutnya. Pada video kali ini kita akan mengupas dulu terkait dengan keketatan prodi di Universitas Brawijaya Malang. Nah, saya buka dulu data terkait dengan jumlah kuota dan pendaftar jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun lalu ya. Di UB itu tahun lalu, SNMPTN 2022, kuotanya itu 3.445, yang daftar itu 40.094, sehingga yang gagal itu ada di angka 36,649. Total yang gagal ini kemudian peluang besarnya adalah mendaftar kembali di jalur tulis atau SBMPTN tahun lalu ya. Kuotanya 5.160, tapi yang daftar 61.810. Sehingga yang gagal itu 56.610. Yang ingin saya tampilkan di sini adalah betapa untuk bisa masuk UB itu butuh perjuangan yang tidak mudah, menyisihkan sekian puluh ribu calon peserta yang lain. Untuk itu teman-teman persiapkan betul dengan baik, persaingan semakin ketat dan untuk bisa diterima itu butuh perjuangan yang tidak mudah. Nah, di tahun ini SNBT 2023 kuota yang dipasang UB itu 5.104. Cuman pendaftarannya berapa? Kalau kita menggunakan data tahun lalu, paling tidak hampir mirip ya, 60 ribu atau 50 ribu, itu masih dihitung sangat besar sekali yang gagal jumlahnya. Artinya persaingan juga masih sangat tinggi. Untuk itu berhati-hati, harus bisa mengkalkulasi kira-kira pilihan-pilihan prodi yang saya pilih itu prodi-prodi yang banyak pemilihnya, yang butuh skor besar, atau prodi yang memang membutuhkan skor yang sedang bisa lolos. Maka di fase ini kita akan mengupas terkait dengan data keketatan prodi yang diambil dari jumlah kuota dan dibandingkan dengan peminat, maka ketemu dengan angka keketatan. Yang di klaster satu adalah yang paling ketat. Ternyata di UB itu masih dipegang oleh FK. Kuota tahun ini 83, peminat tahun lalu 3.321. Sehingga kalau kita menggunakan data tahun lalu dibandingkan dengan kuota tahun ini, maka keketatannya ada di angka 2,5. Hanya 2,5% saja peluang untuk bisa lolos di FKUB jalur tulis ya, jalur tes. Yang kedua farmasi, kuotanya hanya 45, tapi peminatnya 1.656, keketatan 2,72. Teknik informatika nomor 3 ya, kuotanya lumayan banyak 80, peminatnya 2.125, keketatannya di angka 3,76. Kemudian FKG kuotanya hanya 50, tapi yang minat 1.251, sehingga keketatannya di angka 4. Ilmu gizi ada di nomor 5, kuotanya 84, peminat 1.267, keketatannya 4,26. Klaster satu ini perhatikan, angka keketatan itu angka peluang hanya 2,5, 2,73 sampai 4% saja. Jadi 2, 3, 4% saja peluang untuk bisa lolos. Untuk itu teman-teman yang milih di prodi ini harus ekstra hati-hati, persiapkan betul modal-modalnya. Kalau memang tidak mampu, bisa ada peluang geser ya di kampus lain yang lebih longgar persaingannya. Di kelas kedua ada teknik sipil, kuota 54, peminat 1.254, keketatan 4,31. Teknik industri 66, peminat 1.331, keketatan 4,96. Arsitektur kuotanya 54, peminat 1.062, banyak sekali ya. Keketatannya 5,08. Kemudian SI 69, kuotanya peminatnya 1.348, keketatan 5,12. Dan ilmu keperawatan ini biasanya perempuan yang paling banyak berminat di sini. Kuotanya 66, peminat 1.254, keketatan 5,25. Masih ada di angka 4 dan 5% untuk peluangnya bisa lolos. Sangat tinggi sekali persaingan.
Jika seketika ada kebidanan. Ini khusus perempuan kebidanan, kuotanya 45, peminat 774, keketatan 5,81. Ilmu aktuaria, prodi yang baru, kuotanya hanya 30, peminatnya lumayan 512, keketatan ada di angka 5,86. PWK, perencanaan wilayah kota, kuotanya 54, peminatnya 862, keketatan 6,26. Tekpang, kuota 75, peminat 1067, ketatnya di 703. Dan nomor 15 ada teknik komputer. Kuota 54, peminat 762, keketatan di 7,09. Klaster 3 ini juga masih sangat ketat ya, berkisar masih 5, 6, 7% peluangnya. Jadi kalau di bawah 10% itu peluangnya masih kecil karena persaingannya sangat tinggi. Karena semakin besar angka keketatan itu, semakin besar peluang. Semakin kecil, semakin kecil peluang. Baik, kita lanjut di kelas 4, ada prodi teknologi informasi, kuota 54, peminat 738, keketatan 7,32. Kemudian biotek, kuota 54, peminat 731, keketatan 7,39. Pendidikan dokter hewan, FKH, kuota 72, peminat 967, keketatan 7,45. Nomor 11 ada kehutanan, kuota 30, peminat 386, keketatan 7,77. Dan nomor 20 ada statistika, kuota 66, peminat 787, keketatan 8,39. Di klaster keempat masih cukup kecil juga peluangnya, 78%, masih di bawah 10% ya. Nomor klaster kelima ada teknik mesin, kuota 63, peminat 737, keketatan 8,55. Nomor 22 ada teknik kimia, kuota 44, peminat 507, keketatan 8,68. Nomor 23 ada teknik elektro, kuota 66, peminat 635, keketatan 10,39. Nah, ini sudah masuk di angka 10%, ada di klaster kelima ya. Nomor 24 ada teknik lingkungan, kuota 60, peminat 493, keketatan 12,17. Nomor 25 ada teknologi pertanian biosistem, kuota 50, peminat 393, keketatan 12,72. Nah, di kelas kelima ini ada tiga prodi yang sudah ada di angka 10, walaupun 10 itu juga masih kecil peluang, tapi mendingan, lumayan dibandingkan yang klaster 1 sampai 4 tadi ya, masih di bawah 10%. Di klaster ke-6 ada agribisnis, kuota 156, peminat 1210, keketatan 12,89. Nomor 26 ada teknik geofisika, kuota 33, peminat 227, keketatan 14,54. 27 ada teknik pengairan, kuota 54, peminat 363, keketatan 14,88. Nomor 28 ada biologi murni ini ya, kuota 59, peminat 389, keketatan 15,17. Nomor 29 ada agribisnis, tapi yang di kampus Kediri, kuotanya 42, peminat 261, keketatan 16,09. Nah, ini semakin tinggi angkanya, semakin besar peluangnya. Ini sampai sudah ada yang di angka 16%, tapi di kampus Kediri. Fase ketujuh ada teknik industri pertanian, kuota 105, peminat 621, keketatan 16,91. Kemudian ada pendidikan teknologi informasi, kuota 41, peminat 226, keketatan 18,14. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya perikanan, kuota 63, peminat 346, keketatan 18,21. Kemudian nomor 34 ada manajemen sumber daya perairan, kuota 63, peminat 333, keketatan 18,92. Dan di nomor 35 ada ilmu kelautan, kuotanya cukup besar 63, peminatnya hanya 318, keketatannya 19,81 ya. Di kelas ke-7 ini semakin longgar, semakin longgar. Ini sudah mendekati 20% ya, di angka 16, 18, dan 19%. Ini bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan supaya teman-teman bisa lolos di SNBT 2023. Di kelas ke-8 ada agroteknologi yang di kampus Kediri, kuota 42, peminatnya 209, sehingga keketatan 20%. Kemudian ada budidaya perairan, kuota 63, peminat 304, keketatan 20,72. 8 ada peternakan, kampus Kediri, kuota 42, peminat 201, keketatan di angka 20,90. Kemudian THP, teknologi hasil perikanan, kuotanya 63, peminat 264, keketatan di 23,86. Dan nomor 40 ada peternakan, kuotanya wow, luar biasa ini, 245. Tapi peminat juga banyak, 955 dari 1000. Tapi karena kuotanya 245, maka angka keketatan seperlima, ya 4,
seperempat ya, 25% itu seperempat. Lumayan cukup menjanjikan ini prodi peternakan. Di kelas ke-9 ada kimia, kuota 66, peminat 257, keketatan 25,68. Kemudian ada agroekoteknologi, kuotanya, wow ini juga banyak sekali, 269, peminatnya 953, keketatannya 28,23. Ada agrobisnis perikanan, kuotanya 63, peminat 216, keketatan 29,17. Dan sosial ekonomi perikanan, kampus Kediri, kuotanya 42, peminat 141, keketatan 29,79. Dan fisika, kuotanya 33, peminatnya hanya 104, kekatannya 31,73%. 31 itu berarti sepertiga. Ini sangat besar sekali peluangnya teman-teman. Kalau pilih prodi-prodi ini, bayangkan ini seperempat jadi 1 banding 4, kemudian 28, 29, 29, 30% ini bahkan sepertiga ya, mendekati sepertiga. Jadi persaingannya hanya dengan 3 orang. Di kelas nomor 46, kelas 10 ada teknologi bioproses, kuotanya 38, permintaannya 117 di angka keketatan 32,8. Kemudian instrumentasi, kuotanya 33, peminat 85, keketatan 38,82. Nomor 48 ada akuakultur di kampus Kediri, kuota 42, peminat 79, keketatan 53. Wow, 50%, separuhnya berpeluang diterima. Dan sains data, ini program baru dibuka tahun ini di UB, hanya membuka kuota 18 saja. Dan ini bisa jadi nanti peminatnya bisa membludak, bisa juga kecil, tapi ini juga resiko karena kuotanya hanya 18. Tapi bisa jadi menarik minat yang cukup banyak ya, karena belum ada peminat tahun lalu, karena baru dibuka tahun 2023. Baik, teman-teman sekalian, ini data-data yang bisa saya kupas, ini real, data yang saya ambil dari SNPMB BP3 Kemdikbud, dan ini bisa jadikan teman-teman rujukan untuk memilih prodi yang berpeluang tinggi untuk bisa lolos di SNBT 2023. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.